Pasar memberi tomat, yang beli harus hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti family. Yang saya hormati, Dewan Juri, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Amara Salsabila, perwakilan dari PMR Wira SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mental illness yang berjudul Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma. Apa sih yang dimaksud Post Traumatic Disorder? Suatu kondisi di mana seseorang yang mengalami gangguan kepanikan, ketakutan, kecemasan, dan ada kriterianya. Biasanya muncul mimpi buruk dan kecemasan. Ada nggak sih tanda-tanda seseorang yang mengalami PTSD? 1. Ingatan pada peristiwa traumatis. 2. Kecenderungan untuk mengelak. 3. Pemikiran dan perasaan negatif. 4. Perubahan perilaku dan emosi. PTSD dapat terjadi pada semua kalangan usia. Namun, PTSD pada anak-anak terdapat gejala khusus, yaitu sering melakukan reka ulang peristiwa traumatik melalui permainan. Anak-anak yang menderita PTSD sering mengalami mimpi buruk yang bisa terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kejadian traumatis yang dialaminya. PTSD kalau dibiarkan atau tidak terdeteksi bisa semakin parah yang mengganggu aktivitas, terutama bila berlangsung selama 1 bulan atau lebih. Jika ingatan tentang kejadian traumatis sampai memicu Anda untuk menyakiti diri sendiri dan orang lain atau mendorong Anda untuk bunuh diri, segera konsultasikan ke psikiater. Apa PTSD bisa disembuhkan? Pengobatan PTSD bertujuan untuk meredakan emosi pasien dan mengajarkan pasien cara mengendalikan diri dengan baik ketika teringat pada kejadian traumatis. Metode pengobatan yang dilakukan adalah 1. Psikoterapi. Jika gejala yang dialami pasien tergolong parah, maka dokter akan menggabungkan psikoterapi dan obat-obatan. Ada beberapa jenis psikoterapi yang biasanya digunakan untuk mengatasi PTSD, yaitu terapi perilaku kognitif, terapi exposure, dan MPR. 2. Obat-obatan yang diberikan tergantung pada gangguan yang dialami pasien, antara lain antidepresan, anti cemas, dan proyosin. PTSD tidak bisa dicegah, namun ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, misalnya 1. Bicara kepada keluarga, teman, atau terapi mengenai kejadian traumatis yang pasien alami. 2. Coba untuk fokus pada hal yang positif. Di langit yang berwarna jingga, seorang laki-laki paruh baya dengan didampingi wanita yang seusia dengannya keluar dari mobil Avanza miliknya. Ia mencari sosok laki-laki yang sejak tadi memenuhi pikirannya, membuatnya gusar beberapa bulan terakhir ini. Jika ia gagal kali ini, ia bersumpah ini terakhir ia mengunjungi bocah tengil itu. Rev, ini sudah sekian kalinya. Ayo, ikut sama ayah. Sampai kapan kamu tinggal di rumah tua ini? Pergi! Bicara yang sopan kamu. Saya ini ayah kamu, tapi saya bukan anak ayah. Tanpa memperdulikan ayahnya, Revian pergi untuk sekian kalinya. Sudah hampir 20 kali dalam sebulan terakhir, Denny membujuk putra tunggalnya itu untuk tinggal dengannya. Revian begitu membenci ayahnya, semenjak ayahnya menemukan cinta yang lain dengan guru lesnya sendiri. Bukankah ini yang dinamakan pagar makan tanaman? Tidak berlangsung lama, Delia yang merupakan ibu kandung Revian jatuh sakit dan kondisi yang kian memburuk. Hanya Revian berada di sisinya, hingga mamanya tertidur untuk selamanya. Betapa mendalamnya kebencian Revian pada sang ayah, hingga enggan baginya untuk diurusi lagi oleh pria pengkhianat. Terlihat lagi melihat Arini, si pelakor dan pembunuh tak kasat mata yang sumpah demi apapun Revian membenci mereka. Di masa-masa sulit itu,
Revian hanya berusia 15 tahun. Sangat dini untuknya menerima masalah sebesar ini. Mental dan psikisnya jelas terombang-ambing. Ia berusaha hidup dan tinggal sendirian, ditemani asisten rumah tangga yang disengaja dipekerjakan oleh Dini. Revian yang mengurus segala sesuatunya sendiri, mulai dari lulus SMP hingga kini bersekolah di salah satu SMA swasta bergengsi. Revian tumbuh menjadi remaja, pendiam, mengurung dirinya sendiri. Ia begitu menutup diri dari pergaulan. Ia menghindari masalah sebisa mungkin. Kekhawatirannya merupakan masalah terbesarnya. Jika sudah khawatir, maka kepanikan menghantuinya. Semenjak didiagnosis mengidap post-traumatic stress disorder atau PTSD, Revian semakin tidak terkendali. Bahkan percobaan bunuh diri sudah hampir 5 kali ia lakukan. Tapi kembali lagi, ia selalu mengingat sang mama dan Mbok Tina yang selalu menasihatinya seperti seorang keluarga. Belajar adalah pelarian dan pelampiasan terbaiknya. Ia menjadi yang terbaik di sekolahnya, bukan semata-mata memiliki ambisi besar dan jutaan mimpi seperti anak-anak lain. Tidak, Revian tidak memiliki itu semua dalam dirinya. Ia melakukan semuanya di bawah tekanan dirinya sendiri. Takut akan dianggap bodoh, dihina, gila, dan dijauhi semua orang. Menurut Revian, hanya dia yang mengetahui dan mengenal dirinya dengan baik. Melakukan sesuatu dengan maksimal dan sudah pasti hasil yang diraih pun akan sepadan. Dari materi ini lebih mengacu kecemasan yang wajar dialami oleh setiap manusia baik tua, muda, laki-laki, dan perempuan. Kecemasan yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan fisik dan gangguan psikis. Orang bijak mengatakan penyebab utama kamu menjadi lebih pendiam dan lebih sering memendam semua yang kamu rasakan adalah karena kamu sudah pernah kecewa sampai akhirnya trauma. So you know, feel like no, and one can understand you, and one no can help you when you are down and feel alone. Jalan-jalan pakai Agia, mampir pasar, beli semangka. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat bagi Anda. Salam sehat, hilangkan trauma. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli.